Foundation-nya itu diberikan pemahaman mengenai permutasi dan kombinasi. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah tahu permutasi itu seperti apa, kombinasi itu seperti apa ya pada saat di SMA. Mungkin sudah pernah dengar ya. Kalau permutasi di mana urutan itu dia menjadi penting, kalau kombinasi urutan itu tidak penting. Maksudnya kalau permutasi itu kalau kita punya 4 posisi yang harus diisi gitu ya. Kalau huruf ya untuk tanpa pengembalian dengan yang pertama itu mungkin A, B, C, D, yang kedua adalah B, A, C, D. Nah, ini di permutasi itu diizinkan, di mana orientasi itu penting. Maksudnya kalau sudah terbalik seperti ini, itu dianggap berbeda. Nah, kalau kombinasi itu di mana posisi itu tidak penting, sehingga A, B, C, D itu sama saja dengan B, A, C, D. Karena sama-sama merupakan komponen A, B, C, dan D. Kecuali kalau di situ ada satu huruf lain, misalnya kalau ini ada A, B, C, D, yang kedua adalah B, B, A, C, E. Nah, ini dikombinasi karena dikatakan dia sebuah hal yang berbeda. Itu adalah perbedaannya, itu di permutasi dan kombinasi. Oke, di permutasi itu perumusannya menggunakan n faktorial ya. N faktorial ini seperti perkalian dengan order number. Jadi kalau 7 faktorial itu sama dengan 7 dikalikan 6 kalikan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini ya. Kalau 8 ya berarti mulai dari 8 sampai 1. Di mana nanti nilai kalau 0 faktorial itu sama dengan 1. Untuk mencari n faktorial jika angkanya besar, kita bisa pakai rumus di 7.3 ini. Oke, rumus permutasi adalah ini ya. NPR sama dengan n faktorial per n min r faktorial. Kemudian untuk kombinasi, ini oke. Untuk kombinasi, nah di sini seperti ini contoh BAC, BAC, CAB, ACB, BCA, dan CBA ini merupakan kalau dipermutasi ini semua adalah kita kata sebagai sesuatu yang berbeda, tetapi di kombinasi hal ini dikatakan sebuah hal yang atau sebuah penataan yang sama gitu. Itulah bedanya kombinasi dan permutasi. Jadi rumus dari kombinasi itu atau NCR itu adalah N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial, atau sederhananya adalah permutasi dibagi R faktorial. Nah, ini adalah contoh-contoh ya yang digunakan untuk menghitung dengan kombinasi. Misalnya adalah 3 overexposed rolls of film from 10 rolls. Ya, jadi roll 1 sampai 10 begitu ya. Ada 3, kita hitung 3. 1, 2, 3. Kalau roll filmnya ya, roll film ke-1, film kedua, film ketiga, itu kan akan sama saja kalau kita ambil 3, meskipun urutannya nanti 2, 1, atau 3. Ya, tetap sama semua, yaitu film itu, 3 film itu. Nah, kalau seumpama dia ada 1, 2, 3, dan 1, kemudian ada 1, 2, 4, atau pas 1, 2, 5, ya itu berbeda. Nah, bedanya adalah di situ. Kemudian jadi ada kasus-kasus yang mungkin teman-teman harus pahami kapan teman-teman harus menggunakan permutasi, kapan teman-teman harus menggunakan kombinasi. Jadi
Itu yang mungkin teman-teman harus latih dan harus kasih pengertian lagi ke diri teman-teman masing-masing, kira-kira permutasi dan kombinasi itu bedanya seperti apa, dan untuk kasus A, kasus B ini cocoknya pakai permutasi atau kombinasi. Nah, itu teman-teman harus tahu nanti. Oke, kemudian mulai kita masuk ke derivation of the hypergeometric. Pengertian dari hypergeometric WDF itu sendiri itu adalah jadi merupakan persamaan yang diderivasi dari kombinasi to determine the probability of certain outcomes in n trials from the population. Jadi dia pakai kombinasi di sini. Kemudian asumsi yang terjadi pada hypergeometric itu there are n trials in a sample from a finite population of size n. Jadi sampelnya adalah dari finite population dengan jumlah n trials. Kemudian only outcome success or failures are possible on each trial. Jadi di hypergeometric ini kasusnya itu jelas antara berhasil dan tidak berhasil dari sebuah. Jadi kalau ada pengambilan yang jelek, pengambilan yang baik, nah jadi yang jelek dan yang baik itu sudah jelas ada sukses, ada failure-nya. Jadi kalau ada suksesnya berapa, kita bisa menghitung failure-nya. Nah, itu untuk hypergeometric. Ya, actual number of success and the number of failure itu diketahui untuk sebuah persamaan hypergeometric. Nah, di sini hypergeometric adalah salah satu jenis persamaan PDF untuk discrete PDF. Nah, hypergeometric untuk deskriptornya, jadi kalau ada persamaan seperti ini, nah itu bagaimana kita bisa, ini adalah deskriptor ya, istilahnya deskriptor itu adalah sebuah deskripsi persamaan untuk sebuah PDF. Jadi untuk hypergeometric itu kodenya H, kemudian ada X titik koma N koma S besar atau suksesnya berapa, kemudian ada N atau jumlah dari total sampel total sampelnya. Oke, kemudian grafiknya adalah grafik dengan mengikuti grafik discrete PDF ya, karena dia adalah discrete, tetap seperti ini ya. Kalau JDF jangan lupa dia naik. Untuk kumulatif ya, kumulatif distribution JDF untuk hypergeometric itu nanti sama prosesnya dengan kalau kita ini dengan PDF JDF, yang penting persamaannya itu tadi ya, persamaannya. Jadi untuk fx aksen atau untuk JDF yaitu di kalian seperti ini. Ini adalah parameter properties dari hypergeometric, ada finite population, kemudian from finite population ya, nanti kita bisa parameternya itu ada n, s, dan n kecil. Yang jelas dia harus integer ya, karena dia kasusnya adalah discrete PDF.
Oke, kemudian ini solving problemnya. Cara-caranya seperti ini. Jelas teman-teman harus memperhatikan parameter-parameter, 3 parameter ini terpenuhi untuk menggunakan persamaan hypergeometrik ini. Nah, ini tambahan saja. Pokoknya ada bintang ini, dia adalah tambahan materi. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Saya Bu izin bertanya Bu. Silakan Pancer. Itu Bu di halaman 147 Bu kan ada Bu itu rumus hipogeometriknya ya Bu. Itu Bu yang huruf C di situ itu menyatakan kombinasinya Bu. C itu kombinasi. Nah, Oh berarti sebelum mencari hipogeometriknya berarti perlu dicari kombinasinya dulu ya Bu. Jadi mungkin kalau teman-teman kesusahan ini ya berarti harus cepatnya kan memang ada kalkulator ya teman-teman. Kalkulator kombinasi itu loh. Yang kalkulator saintifik itu kan sudah ada permutasi sama kombinasi. Nah itu kalau selama ada ya bisa dipakai atau pakai Excel untuk hitungnya cepat. Kalau nggak ada ya berarti manual. Ya ini C ini artinya adalah kombinasi. Jadi dia nanti kombinasi kita ngitungnya ya kita masuk ke kombinasi tadi pakai rumus ini 7.6. Oke, di solve problem itu ada beberapa contoh ya, ada di example 79, example 710, example 711 dan 712. Itu mungkin bisa teman-teman pelajari untuk studi kasusnya itu seperti apa untuk mencari atau menggunakan hypergeometric PDF itu. Nah, ini cara ngitung aja ya, cara ngitung dengan menggunakan faktorial. Yang 710 ini sudah mulai masuk kasus ya kan. Nah, ini a total of 15 items have been classified as follows. Good 10, minor defects 2, major defects 3 items. Compute the total number of weeks to observe the completions of these 15 items on the production line. Nah, ini di sini ada beberapa item ya, ada N-nya 15, totalnya ada 15 dan gimana dia terdiri dari yang bagus adalah 10, minor defectnya 2 dan major defectnya ada 3. Bagaimana number of ways to observe the completion of this item. Dia pakai permutasi di mana ini ada 15 faktorial per 10, 2 dan 3. Dan kemudian hasilnya adalah 30.030 cara. Ini section 73. Ini kombinasi 711. Jadi pada dasarnya teman-teman harus paham bagaimana cara membedakannya itu antara permutasi dan kombinasinya.
Oke, satu contoh kita bahas mungkin yang 7.6 ini. Ada 3 brands of peanut butter are to be tasted by 10 people. If there are 5 of brand A, 3 of B, and 2 of C, determine the number of ways to observe test. Bagaimana? Kira-kira ini bagaimana cara mengerjakannya? Oh, pakai permutasi ya, Bu. Tapi yang 10 permutasi 5, 3, 2 gitu. 10, sebentar. Jadi 10 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, apakah begini? 10P 5, 3, 2. Iya, Bu, saya mencoba seperti itu, Bu. Jadi 10 faktorial per 5, 3, 2. Seperti contoh yang atas tadi ya? Iya, Bu. Oke, ketemunya adalah 25, 20. Yang lain, ada pendapat yang lain? Ada sepakat semua? Sepakat, Bu. Oke. Sekarang coba yang 716.
Bagaimana 716? Oke, apa? Pakai permutasi atau kombinasi? Izin coba jawab, Bu. Silakan Bella Nino. Permutasi, Bu. Pakai permutasi, bagaimana itunya? Persamaannya. Jadi kan 2 brand dari 3 manufaktur ya. Jadi kalau saya tadi cobanya 7P2, habis itu saya lupa sih ini ditambah atau dikali. Habis itu 4P2, 8P2 ditambah kayaknya. Saya lupa. Oke. Jadi kan di sini ada 3 ya, ada 3 different manufacturer. The sample is to be composed of 2 brands from each of 3 different manufacturer. Oke, jadi kan dia mau tes 6 serial ya, 6 serial, di mana setiap brand itu nanti 2. Ya, di setiap company itu dipilih 2 brand dari company tersebut. Sedangkan A itu punya 7 brand, company B itu punya 4 brand, kemudian company C itu punya 8 brand dari breakfast cereal. Nah, kira-kira kalau kita pikirkan dari 2 brand ya yang dipilih, seumpama dari brand A itu dia punya 7 brand antara 1 sampai 7, seumpama A1, A2, A3, A4, A5 dan A6, A7. Kalau seumpama yang 2 itu terpilih adalah A1 dan A2, kemudian yang kepilih yang berikutnya adalah A2 dan A1. Kira-kira itu sama atau enggak? Sama, Bu. Sama. Berarti kalau sama kita pakai permutasi ataukah kombinasi? Kombinasi harusnya, Bu. Kombinasi. Kombinasi. Oke. Kombinasi, Bu. Ya, sepakat ya. Jadi kita mikirnya seperti itu. Jadi kalau dua yang terpilih A1, A2, kemudian kepilih di A2, A1 itu kan sama. Otomatis itu bukan sebuah permutasi, tapi sebuah kombinasi. Maka yang kita cari adalah kombinasi. Nah, di sini persamaan yang dari Belar Mini tadi sudah benar ya. Jadi tinggal P permutasinya itu diganti dengan kombinasi. Nah, di sini teman-teman bisa untuk tahu apakah ini ditambah ataukah dikali, kita bisa lihat dari halaman 145. Kita cross check lagi, jadi biar pemahamannya sama. Oke ini. Nah, di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa if there are to be R or more items in combination, the terms can be added. For example, R or R plus 1 items from N is ini. Jadi di sini ada OR. Kalau seumpama similarly the multiplications of combination terms itu bisa kalau dia adalah dalam N. Nah, jadi dengan kata lain kita pakai OR. Kalau OR itu adalah ditambah, kalau N adalah dikali. Nah, dalam kasus ini dia kan ada 6 brand, dia ada 6 serial yang akan diuji dari 3 brand. Berarti kan setiap company akan memberikan 2 brand. Berarti itu N atau OR kalau menurut teman-teman?
N. dikali. Oke, N ya. Jadi karena 6 itu setiap company itu memang harus memberikan kontribusi 2 sampel di situ. Jadi memang harus diberikan, maka itu adalah N ya. Bukan pilihan. Kalau OR itu baru nanti dia ditambah, kalau N dia harus dikalikan. Oke, berarti ini nanti jadi nanti adalah ada 7C dari 2 kombinasi 7 ya. Sorry. 7C2 ya. Dikali 4C2 dikalikan 8C2. Hasilnya berapa? Berarti 21 dikali 6 dikali 28. 21 3000 3000 dikali 6 dikali dikali 3528 dikali 2. 3528. Ini berapa ini? C8C2-nya berapa, Dek? 28. 28. Oke, jadi seperti ini. Oke, saya. Nah, saya mau memberikan tugas lagi, tapi ini tidak dikumpulkan nanti ya. Jadi teman-teman bisa mengerjakannya pada saat libur hari Senin nanti. Ini dikumpulkan hari Kamis saja. Hari Kamis minggu depan ya, pada saat sebelum ujian. Tapi untuk nomornya saya belum pilih, tapi yang jelas nanti ada mungkin sekitar 5 soal gitu. Bentar. Nah, ini 714, 719, terus tujuh dua enam, 727,
Tadi 29 juga ya? Enggak ya? Oke, 29 sama ini gandengan 32. Jadi ada 6. 714, 719, 726, 714, 719, 726, 727, 729, sama 732. Ada pertanyaan? Untuk dikumpulkannya di classroom kah, Bu? Ya, di Classroom seperti biasa. Nanti ikut minggu ini ya. Nanti saya buatkan itunya, linknya. Paling lambat minggu depan, hari Kamis ya. Sebelum kuliah. Kuliah kita kan jam 10. Nanti terakhir ya jam 9.59 pagi. Oke, saya rasa cukup untuk kuliah hari ini. Ada pertanyaan mungkin yang mau dibahas? Mungkin ada yang masih belum paham atau mau saya ulang materinya tadi. Ada beberapa yang kurang paham mungkin. Cukup dari saya, Bu. Cukup ya, oke, Aksar cukup. Mungkin yang lainnya juga cukup kalau tidak ada pertanyaan. Oke, nanti jika seperti biasa kalau ada pertanyaan seputar kuliah ataukah jadwal ataukah evaluasi atau apapun ya bisa di WhatsApp grup kita yang di WhatsApp ya. Jadi nggak usah di apa ya. Kalau semua ada kesulitan silakan ditanyakan gitu aja. Intinya seperti itu. Nanti saya usahakan bisa untuk menjawab secepatnya ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya kuliah kita siang hari ini ya. Semoga semuanya bermanfaat dan semoga semuanya tetap sehat. Sampai ketemu nanti minggu depan insya Allah ya offline sesuai agenda kita untuk evaluasi 1. Baik, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama.